Yakinkan dirimu dulu bahwa kamu betul-betul telah terpanggil, telah dipilih. Dan tidak cukup hanya 2 poin ini, saudara. Tetapi yang terakhir ini adalah kesetiaan. Apapun yang terjadi. Waktu saya baca buku ini dalam bahasa Inggris, The Principle of the Breath, saya telusurin dalam bahasa Inggris. Dia berkata begini, inti dari buku itu mengatakan, arahlah yang menentukan tujuan, arah. Tetapi kalau Anda tidak punya arah, maka Anda akan kacau. Arahmu apa menjadi seorang hamba Tuhan? Itu satu. Arah keluargamu kemana tahun depan? Yang akan datang itu adalah kedatangan Tuhan yang kedua kali ini loh. Menantikan penghakiman dan mengangkat orang percaya. Arah yang menentukan tujuan. Tapi ada orang tidak ngerti arah hidupnya itu apa. Ini menjadi satu pertanyaan saya yang paling misteri. Termasuk saya, apakah tujuan hidup kita untuk dipermuliakan bersama dengan Tuhan? Apakah tujuan hidup kita sehingga dia memilih kita? Kalau memang Anda betul-betul merasa bahwa kamu telah dipanggil dan dipilih. Atau apakah tujuan hidup saudara hanya untuk sekedar selamat? Salvation? Soteria bahasanya aslinya apa? Apa? Sepanjang 1 hari ini saya merenungi ini. Setelah ini apa tujuan saya? Tetapi kuncinya di situ 3 hal itu. Jadi jangan dikira saya memberi khotbah asalkan ada aja begini, begitu, begini, begitu. Tidak. Arahmu apa? Pelayananmu bagaimana? Cobalah. Tujuan ditentukan, arah ditentukan oleh tujuan. Lah kalau kapal di tengah laut tidak punya tujuan, hilang kompas, habis. Kalau di pesawat yang menentukan apa itu? Ada kompasnya, terus apa lagi? Dia punya alat spesial. Dari Nias kok bisa sampai ya dari Jakarta ke sini? Bagaimana caranya dia? Nah, banyak hamba Tuhan tidak punya tujuan. Boro-boro punya tujuan, arahnya aja nggak tahu kemana. Tahun 2023 itu tujuanmu apa? Apakah hanya begini-begini saja? Tujuan sekali lagi mengarahkan perjalanan hidup kita untuk tahun depan. Ini kunci. Banyak orang hari-hari ini tujuannya surga, tapi permasalahan tujuan tersebut tidak ditunjang dengan dimilikinya gaya hidup surgawi oleh yang mengatakan dirinya hamba-hamba Tuhan. Betul kan? Banyak orang tujuannya surga, tetapi permasalahannya tujuan tersebut tidak dibarengin atau ditunjang oleh sesuatu lifestyle, gaya hidup surgawi. Gaya hidup surgawi itu seperti apa? Beda dong. Gaya hidup seorang hamba Tuhan seperti apa? Beda dong. Banyak orang tujuannya ke surga, tapi gaya hidupnya tidak menggambarkan itu. Boro-boro banyak orang mengatakan dirinya hamba Tuhan, tetapi tidak ada satu karakteristik surgawi dalam dirinya.
Ini orang yang rohani, yang tertidur, tidak pusing dengan arah tujuan hidupnya. Nah ini banyak hamba Tuhan, ini catatan saya agak ini tadi ya. Banyak orang yang rohaninya tertidur, tidak pusing dengan arah tujuan hidupnya. Tapi ketika ia mulai sadar, bangun dari kematian rohaninya, mau bergerak maju, tetapi untuk mencapai tujuan hidupnya delay. Apa itu? Telat. Pintu sudah tertutup. Ayo, Anda sudah menjadi hamba Tuhan sekian tahun. Saya itu bergumulnya di situ tuh. Ya, saya itu bergumulnya di situ. Sekali tak itu arah ditentukan oleh tujuan. Mau kemana kamu ini? Nggak tahu ya kemana. Tapi dari Moawa menuju ke Gunung Sitoli muter-muter. Ini contoh yang komplit. Tujuanmu jadi hamba Tuhan itu apa sih? Seorang yang sadar akan keadaannya dan kerohaniannya mulai bangkit. Tetapi dia tidak tahu apa tujuannya. Sadar sih sadar, cuma nggak tahu tujuannya apa. Kenapa dia dipanggil sebagai seorang pendoa? Kenapa dia dipanggil sebagai seorang pemuji? Kenapa dia dipanggil menjadi seorang diakon? Kenapa dia dipanggil menjadi seorang pemusik? Kenapa? Dalam bahasa Inggris disebut dengan destiny, tujuan. Dan tidak mengalami pertumbuhan sebab dia tidak tahu tujuannya. Nah, kenapa? Back to the basic. Sepertinya ini nggak dipanggil. Coba lihat. Hari-hari ini tadi saya review hidup saya mulai dari tahun sejak saya dipanggil Tuhan. Saya duduk diam saja. Kadang-kadang saya makan, saya lupa bahwa ada makanan di hadapan saya. Itu yang saya renungi. Kemana tujuan saya setelah ini? Apakah saya puas dengan yang begini-begini saja? Saudara, setiap keputusan atau perbuatan apapun harus diteliti. Apakah keputusan yang Anda ambil itu mencapai tujuan ke surga atau sebaliknya? Ini penting. Ya, sekali lagi setiap keputusan, setiap hari itu mengambil keputusan, setiap hari. Tapi kalau orang tidak pernah mengambil keputusan setiap hari, itu namanya orang goblok. Lebih baik mati. Kenapa Tuhan menghidupi dia? Jujur aja. Ya. Kadang iblis hari ini memakai berbagai macam cara. Ya, saudaraku, ada kunci pertama. Orang yang berkata bahwa mengaku percaya pada Yesus, dia harus betul-betul sudah terpisah dari dunia ini dan bukan malah mengejar dunia. Ini penting. Sekali lagi, orang percaya hamba Tuhan yang mengaku percaya kepada Yesus, intinya dia harus berani bayar harga, memisahkan diri dari dunia dan bukan malah mengejar dunia, serta terjerumus dalam cinta akan dunia ini. Bahaya yang luar biasa sedang menantikan Anda. Bahaya.
Saudara, Yesus punya tujuan ke bumi ini. Jelas. Di dalam Injil Matius, kenapa? Yesus memberikan teladan kepada kita. Di dalam Matius 26 ayat 1 dan 2, dia berkata begini. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka Anak Manusia akan diserahkan untuk disalib. Dia sudah tahu. Ini ayat merupakan penegasan dari Tuhan kepada murid-muridnya tentang tujuannya. Ia memiliki tujuannya itu akan mengorbankan dirinya sebagai tebusan bagi semua kita yang supaya diselamatkan. Ini hamba Tuhan harus lihat ini. Soalnya bagi Anda yang melayani ini, kalau Anda hanya begini saja tidak punya tujuan, maka Anda tidak akan pernah naik level. Berarti bukan dipanggil malah. Makanya dikatakan di dalam Matius 3 ayat 16 sampai 17. Saya singkat ya, kan sudah jam 10 lewat. Jam 10 pas. Matius 3 ayat 16 ayat 17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kenapa surga berkata Tuhan berkenan? Dia saja yang dari surga melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi seorang hamba Tuhan harus tahu tujuannya. Ya. Kenapa dia dibaptis? Karena dia memberi teladan kepada kita bahwa lewat baptisan ia menyatakan kematiannya. Itu sebetulnya inti dari baptisan, bahwa Yesus menunjukkan kematiannya. Baptisan pernyataan tentang suatu kematian. Baptisan adalah pernyataan tujuan Yesus. Dia mati bagi saya dan bagi saudara. Ya. Makanya dikatakan baptizo, baptism. Kenapa saya ini dapat ini tadi malam? Besok ini saya harus untuk hari Minggu lagi. Dan besok di dalam FA bukan ini yang menjadi bahan khotbah saya, beda. Ini hanya khusus untuk ini. Lukas 9. Coba ingatlah baca ayat 28 sampai 31. Lukas 9, 28, 31. Lukas 9 ayat 28. Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Ketika Yesus dipermuliakan di atas gunung, yang dibicarakan adalah tujuannya. Perhatikan, destininya. Siapa yang ada? Elia dan siapa? Musa. Yesus memberikan teladan ini.
Jadi hati-hati saudara ini. Kalau dari sekarang Anda belum menentukan arah tujuan pelayananmu, apa sebetulnya arah tujuan pelayananmu tahun depan? Apakah untuk meningkatkan kualitas imanmu? Untuk meningkatkan jumlah orang percaya dalam gereja ini atau apa? Sekali lagi, arah ditentukan oleh tujuan. Udah 20 hari belum? Sudah lewat bulan Desember. Selama 20 hari ini, bagaimana dengan hidupmu? Apakah telah tercapai satu tujuan yang Anda rindukan tentang pelayanan atau tidak? Yesus berkata di dalam Yohanes 12 ayat 24 sampai 28. Baca lagi dan dengar. Yohanes 12 ayat 24 sampai 28. Yohanes 12 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ itu dia pelayanku akan berada. Terus, barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari surga, aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Perhatikan ada satu kalimat di dalam ayat 27. Sekarang jiwaku terharu, karena dia sudah tahu tujuannya. Bapa terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Halo, Yesus bertanya, tetapi dia berkata, tidak, sebab tujuan saya datang ke dalam, aku datang ke dalam saat ini, muliakanlah namamu. Dan Yesus, Tuhan berkata, aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Dengar, Yesus mempunyai satu tujuan yang tidak bisa diubah. Tidak bisa diubah, sudah termeterai, yaitu menjalani tebusan bagi semua manusia. Dia datang ke dalam dunia ini hanya satu tujuan, yaitu ia hidup untuk mati bagi kita, dan melalui kematiannya kita hidup. Jadi saya tutup, saya kunci. Kita harus mempunyai tujuan ini, yaitu hidup kita untuk mati dari keinginan dunia, supaya melalui kematian itu membawa kita pada kehidupan kekal. Yang pertama. Yang kedua, sebagai seorang guru, Yesus telah memberikan teladan kepada kita tentang hidupnya yang menjadi tebusan bagi manusia. Maka sebagai hamba Tuhan, kita harus meneladaninya, menyerahkan seluruh hidupmu bagi Dia. Kita jangan mau digeser dengan tujuan hidup. Segala macam keinginan-keinginan dunia ini, apalagi menjelang akhir tahun ini, jangan digeser. Tetapi kuncinya adalah yakinkan dirimu dulu bahwa engkau telah dipanggil. Yang kedua, Anda terpilih
masuk nominasi. Dan yang ketiga, engkau setia. Bohong kalau orang mau mengatakan begini begitu, tetapi tiga kunci. Yesaya pasal 50 ayat 7 berkata, tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu, Yesaya 50 ayat ke-7 ada. Kita baca bersama-sama aja deh. Ya, ini saya tutup. 2, 3, ya. Tetapi 1, 2, 3. Sudah dapat? Yesaya setelah Wahyu. Pendengaran mesti cepat. Yesaya 50 ayat 7. 2, 3 ya. Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu. Karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Amin. Amin. Aku tidak akan mendapat malu. Orang dapat teguh jalan hidupnya. Kenapa pernyataan ini dikatakan oleh Yesaya? Karena dia tahu tujuan hidupnya. Banyak hamba Tuhan, tapi nggak tahu tujuannya. Kenapa sih menjadi hamba Tuhan? Makanya kalau seorang hamba Tuhan punya tujuan, itu menentukan arah hidupnya setiap hari. Anda kira saya ini setiap hari? Saya kebanyakan di kamar. Saya itu banyak baca buku, banyak ini buka itu. Ya, bukan pada waktu sudah ini, tapi salah sendiri kalau sampai melarikan diri dari situ. Saudara tahu, resikonya di balik kuburan nanti ngeri. Apabila Anda tidak mencapai seperti ini, ngeri. Itu yang saya takutin. Ngeri. Berusahalah melalui pintu yang sempit itu. Sempit loh saudara. Ya selebar pintu, separuh pintu itu, begitu sempitnya pintu itu. Saya andaikan saja demikian. Begitu susahnya. Makanya dia berkata di dalam Wahyu itu, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih, dan sedikit yang setia. Yakinkan dulu dirimu bahwa memang engkau dipanggil menjadi seorang pendoa. Seorang pendoa selalu dapat pewahyuan, dan dia dapat penglihatan. Dia dapat pesan Tuhan setiap hari. Mari kita tutup mata sebentar.